Kalian, apakah kalian tahu sekarang hari apa? Hari Pinter. Nah, mungkin kalian tahu bahwa Pancasila itu dari SD kalian pelajari, tapi makna kesaktian Pancasila itu apakah ada yang udah tahu atau belum? Tidak. Jadi kita mungkin dari SD sudah tahu itu Pancasila dari 1 sampai 5, tapi kita tidak tahu mungkin sejarah dari terbentuknya Pancasila. Sejarah dari Pancasila itu yang akan membuat kita akan mengerti ke depannya kita harus berbuat apa bagi bangsa kita. Seperti guruku bilang, bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober yang selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Walaupun aku yakin sebagian orang hanya ikut-ikutan saja memperingati hari ini sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Memang seakan-akan ini merupakan tradisi bangsa kita yang setiap tahunnya diperingati tanpa pemahaman mendalam akan esensi yang sesungguhnya. Terbesit di pikiranku kalau Pancasila itu benar-benar sakti. Maka para pejabat, wakil-wakil rakyat, juga para pemimpin negeri ini tidak akan ada yang berani korupsi, menindas rakyat, juga bertindak sewenang-wenang. Lebih konyol lagi, aku sempat berpikir akan muncul pahlawan super yang sakti dengan memakai pakaian burung Garuda, menumpas kejahatan dan berbagai bentuk ketidakadilan. Pahlawan itu adalah jelmaan dari Pancasila. Dasar korban sinetron. Ya, baik anak-anak, karena sudah bel, saatnya sudah pelajaran sudah berakhir. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Indonesia, negeri bagaikan permata bersada berbagi cahaya. Oh tanah air bertanah darahku pawai, inilah serendang hujan. Guruku bilang, ketika kita memperingati hari bersejarah, bukan semata-mata kita hanya memegang para pahlawan atau para pejuang, melainkan semangat mereka yang perlu kita tiru dan kita contoh. Mereka yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya, telah membuat banyak untuk negeri ini. Nah, sekarang giliran kita. Apakah mau ikut andil menjadi bagian dalam membangun bangsa dan negara, atau hanya menjadi benalu yang menggerogoti bangsa dan menupang hidup di atas penderitaan rakyat, atau menjadi sampah masyarakat yang keberadaannya selalu tidak diharapkan dan diterima oleh siapapun? Ya, memang itu adalah pilihan, tergantung pada kita sendiri. Tetapi kalau ingat kata Pak Ustadz, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki banyak manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Kalau aku pikir perubahan itu seharusnya sejak dini. Ya, masa kita ini remaja? Kalau kata Agim, perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil, dan dari sekarang sederhana, tapi perlu perjuangan melakukannya. Memang benar butuh perjuangan. Kan sebenarnya malu mengutin sampah orang lain. Tapi kalau kita mampu, kenapa enggak? Mudah-mudahan jadi contoh. Kalau yang nyampah itu seorang mungkin nggak apa-apa, tapi kalau semua orang bisa jadi gunung sampah sekolah ini. Mungkin para pejabat juga harus peduli tuh pada hal kecil urusan rakyat. Lo kok jalan pakai mata? Maaf, gue terima ikut gue.
sorry, gua nggak sengaja. Bapak, udah tunggu Bapak. Kedewasaan itu tidak diukur dari usia seseorang memang, tapi dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan dan menyikapi masalah tersebut. Kaulah banyak susi-susi yang lain di negeri ini. Pasti bangsa ini lebih dewasa dalam menyikapi berbagai masalah yang ada. Aku sangat mencintai negeriku Indonesia. Aku bermimpi negeriku akan jadi salah satu negeri terhebat di dunia dan memimpin Asia. Dan aku berharap suatu hari nanti mimpiku akan terwujud, pasti. Memang tidak mudah merubah kesemerutan bangsa ini. Kemacetan, pelanggaran, penertiban PKL, banjir, korupsi, dan berbagai macam bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Tetapi kita harus tetap optimis, yakinlah harapan itu masih ada dan akan tumbuh di dalam jiwa-jiwa manusia yang memiliki kesungguhan serta keyakinan penuh bahwa ada yang maha segalanya, yang selalu mendengar dan menerima setiap keluh kesah makhluknya. Seperti pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, insya Allah.